Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah psikologi, yaitu tugasnya mewawancarai atlet. Nah, di sini saya sudah bersama atlet, itu atlet petanggue. Silakan Mas, diperkenalkan diri dulu. Nama saya Faris Surya Putra, saya atlet petang lokal. Usianya berapa? Saya usia 21 tahun. Selanjutnya saya akan mewawancarai, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama itu terkait motivasi ya. Yang pertama, apa yang memotivasi Anda untuk tetap berlatih atau berkompetisi di olahraga ini? Karena olahraga ini kan jarang ada yang tahu, jadi peluangnya masih banyak. Oke, selanjutnya yang kedua, bagaimana cara Anda menjaga semangat saat menghadapi tantangan atau kegagalan? Saya selalu melihat ke depannya, kayak prospek ke depannya tuh seperti apa gitu loh. Kayak misal kita mau juara, lah kita harus tetap semangat dan terus berlatih. Oke. Yang ketiga, apa yang membuat Anda merasa paling puas dalam olahraga petang? Paling pas ketika kita dalam keadaan genting, misal poin-poin terakhir, dan akhirnya kita bisa menang pada saat match tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya itu terkait tentang pengelolaan stres ya. Yang pertama, ada apa yang biasanya menjadi sumber tekanan atau stres utama dalam olahraga petang? Stres itu ketika kita misal kita mencoba, bukan mencoba sih, ya mencoba juga bisa, kayak dalam situasi tertekan, kayak match point, selisih kita cuma sedikit, dan bagaimana cara kita mencari peluang buat supaya kita bisa menang, seperti itu. Oke, yang selanjutnya, bagaimana cara Anda mengelola stres sebelum atau selama pertandingan? Seperti mengatur nafas, itu saya mengatur nafas sama lebih banyak berdoa. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah merasa terlalu tertekan hingga mempengaruhi performa Anda? Jika iya, bagaimana Anda mengatasinya? Pernah, ketika lawan atlet PON itu juga sangat mengguncang mental sekali. Mengatasinya dengan tetap ikhtiar dan berdoa, sama percaya dengan skill sendiri-sendiri. Amin, beribadah ya. Iya, beribadah ya. Oke, ini terkait fokus dan konsentrasi. Yang pertama, ada apa yang biasanya Anda lakukan untuk tetap fokus selama latihan atau pertandingan? Itu lebih ke kita itu mau menempuh apa sih, kita mau tujuannya itu bagaimana. Misal tujuannya kita mau ikut lomba ini, nah kita harus giat lebih, berlatih lebih banyak. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda mengatasi gangguan atau internal maupun eksternal yang memengaruhi konsentrasi Anda? Lebih ke menyendiri terlebih dahulu. Misal latihan mandiri, lebih banyak latihan mandiri. Pertanyaan ketiga, apakah ada teknik tertentu yang Anda gunakan untuk meningkatkan konsentrasi? Ada, menyendiri dulu, misal izin ke kamar mandi, atau sebelum pertandingan ke kamar mandi dulu, atau kemana gitulah, ke kantin lah, makan lah, ya penting sendiri gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang kepercayaan diri ya. Yang pertama, bagaimana Anda menilai tingkat kepercayaan diri Anda dalam olahraga petang? Menilai tingkat kepercayaan diri. Iya, menilai diri sendiri gimana? Banyak sih. Ya, salah satunya gimana gitu? Contohnya seperti apa? Contohnya, ya kamu dalam petang itu percaya diri gimana? Percaya dirinya sih, kalau kayak ada kendala gimana gitu. apa ya, kayak lebih percaya diri ketika bermain tim atau double atau kan triple. Soalnya kalau main single itu kan mentalnya lebih
lebih lebih gimana gitu, jadi lebih cocok main double atau triple gitu. Jadi kayak sendirinya kayak lebih ke Baginya sama tim gitu, ya bukan? sama tim gitu. Oke. Dan selanjutnya apa yang membantu meningkatkan percaya diri Anda? Membantu ini gimana? Membantu mungkin semangat dari pacar, Oh, terus oke. seperti itu, semangat dari orang tua, Dari dukungan teman-teman juga nah ya. dukungan teman-teman. Dan selanjutnya, pernahkah Anda merasa kurang percaya diri? Jika iya, apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya? Pernah. Terus habis itu dapat support dari teman-teman juga, dapat Oke. support dari pelatih juga, terus percaya diri jadi naik. Dan selanjutnya itu terkait tentang kerja sama tim atau untuk olahraga tim. Ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda melatih peran kerja sama dalam tim Anda? Lebih banyak itu sih ngobrol, Ngobrol. lebih banyak sharing-sharing. Buat chemistry juga Ya gitu buat ya. chemistry, kayak kamu kurangnya apa, nanti bisa diperbaiki, nanti sebenarnya ngobrol aja dulu. Pertanyaan kedua, apa yang Anda lakukan untuk menjaga hubungan baik dengan anggota tim lain? Lebih banyak bercanda, banyakin bercanda antara teman-teman gitu, kayak banyak guyonan, tapi kalau saat serius ya serius. Oke, selanjutnya, bagaimana cara Anda mengatasi konflik dalam tim? Konflik dalam tim lebih ke ingat tujuannya tuh, kita tuh di sini tuh mau apa sih, kayak kita mau mengejar sesuatu, kayak kita itu di sini mau lomba loh, kok ada konflik, nanti kita selesaikan bareng-bareng, banyakin ngobrol lagi. Pertanyaan selanjutnya itu terkait mentalitas kompetitif. Pertama, bagaimana Anda mempersiapkan mental sebelum pertandingan penting? Ya seperti yang tadi, lebih banyak menyendiri dulu, Menyendiri. menyendiri dulu, banyak berkaca, introspeksi diri dulu, aku sih kurangnya apa, kurangnya apa, kurangnya apa. Pertanyaan kedua, apa yang biasanya Anda pikirkan saat menghadapi lawan yang lebih unggul? Yang saya pikirkan, Pikirkan. misalnya kayak cari celahnya, Di celahnya. misal lawan ini syutingnya bagus ketika jarak segini-segini, nah kita memberikan strategi, kita kasih jarak pendek kan, orangnya jadi kesusahan, misal kita jadi lebih unggul. Oke, dan ketiga, apakah Anda merasa ada perbedaan signifikan dalam mentalitas antara latihan dan pertandingan? Ya sangat, Siapa itu? karena nggak tahu ya, kayak atmosfer ketika kita bertanding di luar itu lebih kayak kenal gitu, kalau Kayak berbeda banget gitu. berbeda, kayak latihan kan enak, kayak nggak ada pressure, Iya. ya tetap ada pressure sih, tapi nggak sebanyak ketika kita bermain di luar kayak lomba gitu. Dan lomba biasanya kan ada penonton biasanya kan. Ya gitu, seperti itu juga. Terus pertanyaan selanjutnya itu terkait tentang pemulihan mental. Dan pertanyaan pertama, bagaimana cara Anda memulihkan diri setelah mengalami kekalahan? Dengan introspeksi, ya healing juga Healing juga. gitu, lebih banyak ngobrol kepada pelatih, kayak kurangnya apa gitu. Oke, pertanyaan kedua, apa yang biasanya Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mental di luar olahraga? Kesehatan mental berolahraga, bermain game. Bermain game. Iya. Selain itu bermain sama teman-teman, beribadah. Beribadah juga ya. Oke. Tuh. Oke, pertanyaan ketiga, apakah Anda memiliki kebiasaan khusus yang membantu menjaga keseimbangan antara olahraga dan kehidupan pribadi? Ada khususnya nggak masing-masing, kayak pribadi sama kayak olahraga? Ada nggak? Apa ya? Kayak bisa itu apa ya? Tadi apa tadi? Apakah Anda memiliki kebiasaan khusus yang membantu menjaga keseimbangan antara olahraga dan kehidupan pribadi? Tidak ada sih. Nggak ada ya? Tidak ada sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya terkait pengalaman khusus. Yang pertama, apakah Anda pernah bekerja sama dengan psikologi olahraga? Jika iya, apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut? Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Pertanyaan kedua, menurut Anda seberapa penting peran psikologi olahraga dalam menunjang performa Anda? Kayaknya perlu sih, soalnya kan buat mental pemain juga butuh kan, kayak misal
motivasi kan itu juga pemain juga butuh sekali. Oke. Pertanyaan ketiga, adakah pengalaman menarik atau pelajaran berharga yang Anda dapat? Yang ketiga, adakah pengalaman menarik atau pelajaran berharga yang dapat Anda bagikan terkait aspek mental dalam olahraga? Terutama aspek mental ya. Aspek mentalnya. Mental yaitu ketika saya menghadapi pemain yang levelnya tuh udah sering Jauh banget gitu. jauh banget kan, walaupun kita itu bisa, tapi kan kalau kita dihadapi tentang pemain yang udah melalang buana kemana-mana, misal udah ikut pon kan, itu kan mentalnya langsung kayak ngedrop gitu. Jadi ya itu penting banget sih, penguasaan mental itu sangat penting sekali. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengalaman atau pandangan Anda terhadap psikologi dalam olahraga? Sekiranya cukup sih. Cukup ya? Cukup. Oke. Sekian dari wawancara dari atlet Kaitan Kue. Selamat Fahri Suryapada. Fahri. Umur berapa? Umur 21. Umur 21 dari asal Kendal. Kendal. Sekian, terima kasih wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.